Rasul Paulus mengatakan kepada orang Yahudi, aku berbicara seperti orang Yahudi. Ya kepada orang Muslim seperti orang Muslim, namanya Islamologi. Kita orang Kristen percaya kejadian sampai Wahyu sudah selesai, jangan ditambahin, dikurangin. Barang siapa menambahkan akan dapat malapetaka. Nah, tetapi untuk memenangkan mereka kita memakai Al-Quran, karena Al-Quran juga harus percaya kepada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tetapi kekristenan cukup dengan Injil. Tetapi dipakai Islamologi itu, ya Al-Quran itu untuk untuk membawa kepada Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Baik, kali ini kita lanjutin ya dakwah kita. Tentunya masih tentang keislaman, dakwah Islam ini terbaru ya. Ada video seorang pendeta yang mempunyai cara-cara yang sangat keji untuk memurtadkan umat Islam ya, di mana dia mengaku sebagai pendeta dan menggunakan Al-Quran. Pengakuan dia ya, menggunakan Al-Quran untuk membawa umat Islam ini, untuk memurtadkan umat Islam ini dan menjadi Kristen ya. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berhati-hati. Di sini adalah banyak cara-cara oknum pendeta ya, di mana mereka melakukan berbagai cara, salah satunya menggunakan Al-Quran agar kita percaya bahwa kita harus masuk Kristen. Nah, baik, untuk tidak memperpanjang lebar, kita saksikan dulu videonya, nanti saya akan berikan komentar. Baik, kita dengar dulu ya. Rasul Paulus mengatakan kepada orang Yahudi, aku berbicara seperti orang Yahudi. Ya kepada orang Muslim seperti orang Muslim, namanya Islamologi. Kita orang Kristen percaya kejadian sampai Wahyu sudah selesai, jangan ditambahin, dikurangin. Barang siapa menambahkan akan dapat malapetaka. Nah, tetapi untuk memenangkan mereka kita memakai Al-Quran, karena Al-Quran juga harus percaya kepada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tetapi kekristenan cukup dengan Injil. Tetapi dipakai Islamologi itu, ya Al-Quran itu untuk untuk membawa kepada Kristus. Ikhwatifillah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sebuah video dari seorang pendeta ya, sangat terang-terangan ya. Di situ dikatakan bahwa Al-Quran itu dipakai untuk membawa Yesus Kristus. Ada Islamologi ya. Artinya apa? Jadi seakan-akan mereka ini, bukan seakan-akan, memang menggunakan Al-Quran untuk menggait orang-orang Islam, umat Islam untuk percaya kepada Yesus ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dia mengatakan bahwa dalam Islam itu percaya kepada Taurat, kemudian Injil, kemudian Zabur ya. Ya mohon maaf, memang benar ya, dalam umat Islam, dalam syariat Islam kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab samawi namanya. Samawi artinya kitab-kitab zaman dulu. Ya, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Akan tetapi Taurat yang sekarang kita nggak boleh percaya. Kenapa? Itu sudah nggak relevan lagi, nggak sesuai lagi dengan Al-Quran. Contohnya ya, Yesus Kristus, ataupun dalam umat Islam kita sebut sebagai Isa Al-Masih ya. Yesus dalam kekristenan itu dianggap sebagai Tuhan. Kemudian dalam Islam kita menganggap bahwa Yesus itu atau Isa Al-Masih itu adalah seorang nabi, nggak lain. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Itu dalilnya bahwa dalam Al-Quran tiadalah Isa Al-Masih, tiadalah Yesus itu kecuali rasul. Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Sedangkan dalam kekristenan, dalam Taurat yang diimani oleh Kristen sekarang, bahwa Yesus itu atau Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Itu sudah nggak relevan lagi, udah kontradiktif dengan Al-Quran ya.
Makanya kami nggak terima ketika ada perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru inilah yang membuat tidak relevan lagi antara Taurat dan Injil. Padahal zaman dulu ya, zaman dulu itu adalah pertama Taurat, kemudian datang Al-Quran, ya, di mana itu masih relevan. Nah kemudian makanya saya heran ya, kalau dalam Taurat itu ada perjanjian lama, perjanjian baru, dan ya ini perbedaannya ya. Kalau Taurat itu di setiap negara itu ada terjemahannya. Kalau di Indonesia pakai bahasa Indonesia, kalau di Italia pakai bahasa Italia, di Spanyol pakai bahasa Spanyol. Kalau Al-Quran, alhamdulillah semuanya berbahasa Arab, ya. Dimanapun negara pun, di Amerika, di Spanyol, di Brazil, di Maroko, di Aljazair, semuanya berbahasa Arab, ya. Jadi hati-hati ikhwah fillah, hadirin wal hadirat, bahwa sekarang banyak oknum di luar sana termasuk pendeta-pendeta menggunakan Al-Quran untuk memurtadkan umat Islam sampai bawa-bawa Al-Quran, ya. Dia menggunakan pemahaman lama kita, di mana harus percaya kepada Taurat, ya, Injil. Kita benar percaya, cuman yang Injil yang bersinergi, satu paham dengan Al-Quran. Tapi kalau sudah bertentangan, ya mohon maaf, ya kita nggak boleh percaya. Ya, baik, saya kira itu kita harus tetap hati-hati. Banyak sekarang oknum-oknum pendeta bahkan menggunakan Al-Quran, ya. Nah, memang kita harus percaya kepada Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, kita percaya, yaitu kitab-kitab samawi. Andaikan kitab, ada yang mengatakan bahwa Taurat yang sekarang itu nggak asli, Injil yang sekarang itu nggak asli, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, kenapa diperbaharui dan sebagainya. Andaikan itu yang asli Injil Barnabas, ya, ada yang mengatakan itu terungkap, maka banyak orang akan masuk Islam, makanya ditenggelamkan, ya. Nggak ada yang tahu sekarang Injil Barnabas itu ada di mana sekarang. Saya kira saya nggak terlalu komentar banyak, ya, sampai ke dalam. Yang jelas saya tetap mendakwakan, mengajak teman-teman hati-hati. Di luar sana banyak oknum yang ingin membawa saudara-saudara muslim kita menjadi Kristen, ya. Jangan saling mengganggu. Saya tetap menghormati teman-teman yang ada di Kristen, kemudian di Katolik, kemudian yang mempercaya Taurat, Injil, saya tetap menghormati. Jangan saling mengganggu, ya. Adapun cara-cara seperti ini, tugas kami sebagai pendakwah harus membentengi umat, jangan sampai terbawa hal seperti ini. Saya kira itu saja, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.